Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, pada suatu hari ada seseorang yang menemui sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ditemui ini adalah sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Seseorang ini sambat atau menanyakan sesuatu untuk diberikan solusi atas masalah yang terjadi dalam hidupnya. Ia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai sahabat Nabi, beberapa hari ini hatiku gelisah. Aku tidak bisa tidur dengan nyaman. Pikiranku kusut. Berikan aku nasihat apa yang aku lakukan agar hatiku kembali tenang." Seseorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini tentu bertanya kepada sahabat yang tepat. Karena Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Bahkan orang yang keenam masuk Islam mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya masuk Islam di awal, tapi Ibnu Mas'ud adalah orang yang dekat sekali secara sehari-hari dengan Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, Abdullah ibnu Mas'ud sebelumnya adalah seorang yang mengembalakan kambing. Diceritakan mengembalakan kambing miliknya Uqbah bin Abu Mu'aid. Lalu ia masuk Islam, lalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu matur kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Nabi, apakah diperbolehkan aku menjadi pelayanmu?" Lalu Nabi mengatakan, "Ya, silakan." Maka hari-hari Abdullah ibnu Mas'ud adalah menemani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemana Nabi pergi, Abdullah ibnu Mas'ud menemani. Membawakan perbekalannya, membawakan wadah minumnya, membawakan sandalnya ketika Nabi Muhammad SAW istirahat. Bahkan membawakan bantalnya untuk nanti dipakai istirahat di sebuah tempat di perjalanan. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di rumah, Abdullah ibnu Mas'ud yang menyiapkan airnya untuk kepentingan mandi dan sebagainya, yang menutup pintu kamar tidur Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang pernah diizinkan memasuki kamar Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang menyebuti Abdullah ibnu Mas'ud sebagai orang yang pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran betapa dekatnya Abdullah ibnu Mas'ud dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan akhlak Abdullah ibnu Mas'ud tidak jauh dengan model dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itulah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud pernah menyampaikan bahwa tidak ada satu ayat pun yang turun itu kapan dan di mana serta bagaimana cara turunnya yang aku tidak tahu. Kalau ada orang lain yang lebih tahu daripada aku akan mendatanginya untuk belajar. Ini menegaskan bahwa betapa Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat tepat untuk dimintai saran, untuk ditanyai berkaitan dengan agama Islam, untuk ditanyai berkaitan dengan Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud. Apa jawaban Abdullah ibnu Mas'ud? Kalau itu yang engkau alami, lakukan 3 hal. Yang pertama, datangilah majelis Quran. Engkau membaca Al-Quran di sana, atau engkau mendengarkan orang membaca Al-Quran. Yang kedua, datangilah majelis ilmu. Yang dimana di majelis ilmu itu
kau diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, carilah waktu yang sepi, engkau menyendiri, misalnya di tengah malam ketika orang-orang tidur, engkau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berdoa kepada Allah agar kau diberi hati yang tenang, pikiran yang baik. Kalau 3 hal itu sudah engkau lakukan dan hatimu masih belum tenang, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah diganti hati yang lain, karena itu sesungguhnya bukan hatimu. Kalimat terakhir ini menegaskan semacam jaminan dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, terhadap apa yang ia sampaikan. Itu mempunyai fadilah yang sangat besar, utamanya membuat hati menjadi tenang. Lalu orang itu pulang, lalu berwudu, lalu membuka Al-Quran. Ia baca Al-Quran pelan-pelan. Setelah itu hatinya berubah. Yang sebelumnya tidak tenang, yang sebelumnya gelisah, menjadi tenang. Lalu ia menemui Abdullah ibnu Mas'ud. Wahai sahabat Nabi, terima kasih atas nasihat yang kau berikan kepadaku. Sahabat dimanapun berada, membaca Al-Quran menjadikan hati kita tenang. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW pernah dawuh bahwa berilah nur, berilah cahaya rumahmu itu dengan sembahyang dan bacaan Al-Quran. Berarti ada 2 hal di sini. Agar rumah kita secara fisik ya rumah kita, rumah seperti umumnya rumah yang kita huni itu, atau rumah bagi jiwa kita, yakni hati kita itu, agar bercahaya, hendaknya kita melakukan sholat di dalamnya. Yang kedua, kita membaca Al-Quran di dalamnya. Yang pertama sholat. Berarti kesimpulannya, bagi kita yang senang sekali melakukan sholat di masjid, kesimpulannya adalah tidak semua sholat itu kita lakukan di masjid. Sholat fardu berjamaah sebagai laki-laki muslim tentu kita lakukan di masjid. Tapi ada sholat-sholat sunnah yang lainnya, yang hendaknya rumah kita bagai, kita laksanakan di rumah. Itu sebagai cahaya bagi rumah kita. Inilah diantara cara agar kita bisa memberi cahaya, mencahayai rumah kita secara spiritual. Yakni sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah itu sesekali di masjid, lebih sering juga di rumah, itu bagus. Sholat tahajud itu kita lakukan di rumah, tentu itu mengandung keutamaan yang besar. Yang kedua, dalam edisi ini kita akan fokus di situ, yakni bacaan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran di rumah kita, itu adalah bagian dari cara kita memberikan cahaya secara spiritual terhadap rumah kita. Sehingga rumah kita itu akan terang secara spiritual. Membuat anggota rumah yang tinggal di situ, anggota keluarga yang tinggal di rumah kita, itu hatinya bercahaya, membuat hatinya tenang, padang. Tidak temaram, tidak gelap. Tidak gelap. Jadi masalah-masalah yang terjadi di rumah itu, karena di rumah kita dicahayai secara spiritual dengan bacaan Al-Quran, akan mudah diurai. Tidak gelap lalu mudah marah, lalu sempit hatinya. Bukan. Semakin luas rumah kita, semakin lapang pula dada setiap penghuninya. Membaca Al-Quran di rumah sungguh sangat penting untuk kita lakukan. Setidaknya, ini pesan guru saya, setidaknya sehari itu sekali kita membaca Al-Quran di rumah. Syukur bisa 2 kali, misalnya habis maghrib dan habis subuh. Kalau tidak bisa 2 kali, setidaknya sekali di rumah itu membaca Al-Quran. Dan pesan dari guru saya, membaca Al-Quran itu tidak selalu misalnya di ruang tamu itu terus enggak. Kalau bisa dijadwal, malam hari ini misalnya membaca Al-Quran di ruang tamu gitu ya. Sampai selesai 1 surah. Surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, terus di ruang tamu, enggak pindah-pindah. Lalu surat berikutnya pindah ke ruang tengah gitu. Sampai selesai 1 surah. Lalu
waktu-waktu berikutnya, surah yang ketiga misalnya pindah ke ruang belakang, atau pindah ke ruang tidur kita, pindah ke ruang tidur anak kita, bahkan mungkin ke teras rumah kita. Kita juga membaca Al-Quran di sana. Kalau mungkin di teras dilihat orang malu, ya pelan-pelan saja. Atau membaca surah-surah yang kita hafal. Setidak-tidaknya 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kita baca di teras rumah kita. Jadi semua ruangan di rumah kita, kecuali ruangan yang kita tidak boleh membaca Al-Quran di dalamnya, misalnya kamar kecil tentu tidak boleh, kamar mandi tentu tidak boleh. Kita sebagai ta'zim kepada kalimat Allah. Nah, itu adalah cara kita mencahayai rumah kita secara spiritual. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah seluruh penghuni rumah itu, baik suami, istri, anak-anak kita itu diberi hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah kita sudah dicahayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau sudah demikian, insya Allah suami akan baik kepada istri, istri akan baik kepada suami. Hubungan itu menjadi lebih enak. Anak-anak lebih taat kepada orang tuanya, lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Sebab sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, rumahmu jangan kau jadikan seperti kuburan. Maksudnya hanya untuk tidur saja, enggak. Tapi dicahayai dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya membuat malaikat itu rawuh di situ. Jin-jin, setan-setan yang tidak baik pergi menjauh. Jadi rumah itu akan baik. Mungkin itu, sahabat, dimanapun berada. Semoga ini menginspirasi kita untuk senang membaca Al-Quran di rumah kita. Juga mengisi rumah kita, bagi kita yang rajin sekali melakukan jamaah sholat di masjid, sesekali kita bagai rumah kita dengan sholat-sholat sunnah. Agar rumah kita menjadi dicahayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amaliyah sholat di rumah, membaca Al-Quran. Dengan demikian kita akan menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan rahmat kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.